Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1, saya Dwi Saada dan juga teman saya Anugrah Rizky Widiasmi. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai sebuah sistem. Pengertian sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang berarti cara. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, jaringan, dan cara. Sistem juga bisa diartikan sebagai strategi, cara berpikir, atau modal berpikir. Menurut Wina Sanjaya, sistem adalah satu kesatuan yang satu sama lain berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai sesuatu hasil yang ditetapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut para ahli, sistem itu adalah suatu kumpulan dari berbagai bagian yang utuh yang tersusun secara sistematis bagaikan suatu relasi yang apabila salah satu bagiannya rusak, maka akan mempengaruhi yang lain, bahkan akan merusak semua bagian tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem itu adalah suatu koleksi dari komponen-komponen yang memiliki satu kesatuan dan berhubungan dengan satu dengan yang lain dan memiliki fungsi yang sama. Kemudian adalah komponen-komponen sistem dalam pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Yang kedua adalah pendidik, yang ketiga adalah peserta didik, sedang yang keempat adalah alat pendidik, media, dan juga media pendidik, dan juga metode. Yang kelima adalah materi pendidik, yang keenam adalah lingkungan. Tujuan pendidik. Tujuan pendidik merupakan komponen penting dan sangat menentukan, bahkan merupakan esensi dan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki berbagai tingkatan, mulai dari tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tidak lengkap, tujuan sementara, dan juga tujuan insidental. Tujuan pendidik itu ada yang bersifat ideal dan juga ada yang bersifat nyata. Tujuan yang bersifat ideal biasanya itu dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan yang bersifat umum. Sedangkan tujuan yang nyata itu dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus. Kemudian adalah pendidik. Pendidik itu adalah orang laki-laki ataupun perempuan yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidik itu adalah orang yang lebih dewasa yang mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan. Nah, dewasa di sini itu yang dimaksud bukan sekedar dewasa fisik ataupun umur tetapi dewasa itu secara keseluruhan, yaitu mental, sosial, fisik, dan psikis. Kemudian yang ketiga itu adalah peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat laki-laki dan perempuan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang sesuai pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Komponen yang keempat, alat pendidik, metode, dan media pendidik. Alat pendidik di sini adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan pendidik, tetapi juga sebagai langkah atau situasi yang membantu pencapaian tujuan pendidik. Kemudian metode. Metode di sini adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian media. Media pendidikan itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat
serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Kemudian, komponen yang kelima adalah materi pendidik. Materi yang diberikan itu harus sesuai dengan tujuan pendidik, yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Dalam menetapkan materi tersebut, karakteristik peserta didik pada fase perkembangan tertentu harus pula menjadi pertimbangan. Pemilihan materi, di samping harus sesuai dengan tujuan, juga dituntut pula agar sesuai dengan peserta didik yang mempelajarinya. Materi yang akan diberikan itu harus dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian harus menarik perhatian peserta didik, kemudian minat, umur, bakat, jenis kelamin, maupun latar belakangnya. Kemudian komponen yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan pendidik itu adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan itu ada tiga. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anugrah Rizky Widiasmi. Kami persilahkan. Saya Anugrah Rizky Widiasmi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, pendidikan sebagai sebuah sistem. Sistem adalah suatu kesatuan atau totalitas dari sejumlah komponen atau unsur berdiri sendiri dan bekerja sama serta saling mempengaruhi satu sama lain yang terarah pada pencapaian tujuan. Sebagai sebuah sistem, pendidikan merupakan suatu kesatuan yang integral dari sejumlah komponen atau subsistem pendidikan yang saling bekerja sama dan saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Pendidikan adalah satu keseluruhan kerja manusia yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Pendidikan juga disebut agen perubahan atau agent of change. Jadi, suatu bangsa yang maju pasti diawali dengan majunya sistem pendidikan di negara tersebut. Dan dari sebuah proses pendidikan yang baik akan menciptakan tenaga-tenaga yang profesional, pemikir yang berwawasan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, serta akan menghasilkan kontribusi yang positif untuk kemajuan negara melalui perubahan-perubahan yang dilakukan. Sistem pendidikan nasional ini mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Disebutkan bahwa keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, komponen-komponen ini terdiri dari lingkungan, sarana prasarana, sumber daya, dan masyarakat. Komponen ini saling terikat dan saling menyatu serta saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang kegiatannya saling berkaitan secara fungsional sehingga satu kesatuannya yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Selanjutnya di sini ada diagram sistem pendidikan. Di dalam diagram sistem pendidikan ini diawali dengan raw input. Raw input adalah individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Contoh di dalam raw input ini adalah peserta didik.
Kemudian, raw input dalam sistem pendidikan akan mempengaruhi sebuah proses. Nah, proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam dunia pendidikan tingkat sekolah, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, proses monitoring, dan evaluasi. Lalu, proses pendidikan ini terdapat dua faktor. Yang pertama, instrumental input, yang kedua, environmental input. Instrumental input adalah segala sesuatu yang sengaja dirancang atau diadakan untuk keperluan pendidikan. Misalnya, kurikulum, program pendidikan, dan pendidik sendiri. Sedangkan environmental input adalah berupa lingkungan, yaitu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Dari hasil proses sebuah pendidikan akan menghasilkan output berupa tujuan pendidikan. Output adalah peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan kualifikasi tertentu. Baik, langsung saja. Di sini ada peserta didik, yaitu raw input, kemudian proses pendidikan, lalu ada output atau outcome berupa lulusan. Nah, di sini juga ada putus sekolah jika peserta didik mengalami gangguan dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada diagram suprasistem. Suprasistem sendiri memiliki pengertian, yaitu sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari suatu sistem. Masukan terdiri dari tujuan, mahasiswa, manajemen, struktur dan jadwal waktu, materi, tenaga pendidik dan pelaksanaan alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, kendali, mutu, dan penelitian. Mengenai suprasistem yang lebih jelas, suprasistem yaitu masyarakat, kemudian lanjut ke sistem, yaitu terdiri dari 3, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan sistem politik. Lalu ke subsistem terdiri dari 3, yaitu pendidikan non formal, pendidikan formal, dan pendidikan informal. Kemudian subsistem terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Dan yang lainnya ada administrasi sekolah, kurikulum, ketenagaan, metode, materi, dan evaluasi. Jadi, pendidikan sebagai sebuah sistem yang terdapat di sistem pendidikan nasional terdiri dari masukan, proses, dan hasil pendidikan. Masukan sendiri yaitu masyarakat Indonesia, prosesnya yaitu pendidikan, dan hasil pendidikan yaitu menghasilkan manusia Indonesia yang takwa, cerdas, dan terampil. Sedangkan sistem pendidikan menengah, masukannya yaitu calon siswa, guru, fasilitas dan sarana, serta lingkungan. Prosesnya yaitu pendidikan, hasil pendidikan menengah, lulusan SMK yang profesional dalam berbagai bidang ilmu. Sedangkan sistem pendidikan tinggi, masukannya yaitu calon siswa, guru, fasilitas dan sarana, serta lingkungan. Prosesnya pendidikan, hasil pendidikan tinggi yaitu lulusan perguruan tinggi yang profesional dalam berbagai bidang ilmu. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.